webinar, workshop, bahkan sertifikasi yang terkait dengan SDM. Hari ini kita ada 2 kegiatan webinar. Yang pertama ya hari ini berkaitan dengan SR Audit, yang sharing nanti dengan Kak Santi. Yang kedua di jam 3 ini berkaitan tentang bagaimana pengurusan TKA di dalam kondisi SDM Cendekia juga bekerjasama dengan beberapa instansi termasuk adalah Kadin. Kita juga menyelenggarakan webinar terkait dengan UMKM. Bekerjasama juga dengan beberapa kampus di Indonesia untuk menyelenggarakan seminar nasional. Bulan depan kita bekerjasama dengan kampus di Kediri berkaitan dengan seminar nasional juga. Nah, jadi SDM Cendekia ya membernya beragam dari akademisi sampai praktisi yang ingin sharing terhadap kegiatan di knowledge SDM. Selain webinar, sebab teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan kami untuk menulis, gitu ya. Bahwa kami juga menghadirkan buku-buku yang hasil dari teman-teman terkait dengan SDM. Tahun ini mungkin akan ada lahir satu buku, mungkin agak terhambat sedikit ya. Mungkin rencananya September kita akan launching buku kita. Ini adalah tulisan dari beberapa teman-teman kita yang menjadi antologi. SDM Cendekia mempunyai sertifikasi juga CHCM, ya sudah ke batch ketiga hari ini. Kami juga bekerja sama dengan Kurikulum UK. Di samping itu juga dalam waktu dekat mungkin kita juga akan melahirkan produk sertifikasi berkaitan dengan talent management. Dan mungkin dalam waktu dekat tahun ini juga kita akan beberapa sertifikasi yang akan kita lahirkan. Itu sekilas tentang SDM Cendekia. Jadi kalau teman-teman nanti berminat sharing terkait dengan pengetahuannya atau ingin mengetahui tentang SDM itu seperti apa, ingin menulis juga, silakan bisa bergabung dalam grup WA kami dan Telegram kami. Itu sekilas tentang SDM Cendekia. Hari ini kita akan bicara tentang HR Audit. Ini akan dibawakan oleh Kak Santi. Ya, Kak Santi. Kak Santi ada lecture dari Universitas Negeri Jakarta, yang kebetulan juga alma mater saya gitu. Nah, kita akan bicara tentang audit HR ini seperti apa. Kenapa kita harus melaksanakan HR audit? Pentingnya seperti apa? Kriterianya itu akan seperti apa? Bahwa sebetulnya dalam HR audit ini kan sebetulnya ada kita bicara tentang standar, bagaimana nanti laporannya, kenapa kita harus melaksanakan. Nanti hari ini kita akan diulas oleh Kak Santi, ya. Apa-apa saja sih yang harus diperhatikan terkait dengan SR audit. Bagaimana kita melakukan SR audit yang baik. Mungkin teman-teman auditor juga hadir di sini, ya, atau teman-teman SR. Seringkali memang teman-teman auditor paham betul bagaimana melakukan audit tentang keuangan. Tapi teman-teman auditor masih belum cukup kompetensinya, capability-nya kalau diminta melakukan audit tentang SDM. Apa saja sih yang harus diaudit? Bahkan teman-teman SR sendiri kalau suruh melakukan audit SDM ada. Nah, hari ini kita akan sharing terkait dengan SR audit. Mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak berbagi dengan Kak Santi untuk terkait dengan SR audit. Waktu dan tempat kami persilakan Kak Santi. Silakan Kak Santi. Kak Santi. Masih di mute Kak Santi. Silakan Kak Santi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan dari Insan Cendekia. Saya dikabari oleh Mbak Aida,
Terima kasih juga untuk Pak Antaiwan untuk diberikan kesempatan sharing. Bagi saya ini adalah sebenarnya saya mempelajari HR Audit ini udah agak lama gitu ya. Mungkin juga saya juga banyak tertinggal infonya yang terbaru. Tapi saya akan coba sharing saja di sini karena memang HR Audit ini perkembangannya lihat dan nanti saya akan bicarakan tentang perkembangannya sendiri. Kalau untuk negara-negara tertentu sudah sangat maju, tapi di sisi lain kita juga tahu berbeda keadaan negara, maka berbeda pula perkembangannya. Saya hanya di sini hanya sharing sedikit saja, tidak sampai kepada tekniknya secara mendalam karena mungkin keterbatasan waktu, dan juga saya hanya selintas lalu untuk memperkenalkan apa itu HR Audit, atau kalau ada istilah lagi sebenarnya hampir sama gitu, istilahnya ada Human Capital Audit. Human Capital Audit itu mungkin lebih umum, nanti di dalamnya termasuk ada dalamnya HR Audit, makanya saya mungkin nanti ada beberapa. Baik, saya share screen dulu ya. Oke, ya, perkenalkan saya Santi Susanti ya, mengulang kata Santi. Kalau di playernya masih Susanti berarti saya dosen dari Universitas Negeri Jakarta. Saya terakhir mengikuti tentang training HR audit atau dulu itu masih tetap sama Human Capital Audit itu sekitar 2015. Terakhir juga sebenarnya saya lebih concern kepada auditnya itu sendiri ya. Saya beberapa mungkin di sini ada bapak dari BPK dan lain sebagainya tentang audit. Saya juga belajar bagaimana audit-audit yang ada di mulai dari audit mutu, karena saya background saya juga ada pendidikan akuntansi dan juga akuntansi. Saya juga belajar tentang audit internal, kemudian juga sebagai auditor juga, dan beberapa hal karena terkait dengan kompetensi saya sebagai dosen. Kebetulan adanya di dosen akuntansi, jadi kalau HR audit ini saya juga sebenarnya masih banyak harus belajar, karena memang audit yang saya pelajari awalnya sama seperti bapak-bapak yang di BPK, audit tentang audit keuangan, audit terakhir saya juga sebagai asesor internal di Universitas Negeri Jakarta sebagai audit mutu ya. Kemudian juga banyak hal yang saya pelajari tentang audit. Alhamdulillah juga saya punya kesempatan untuk belajar tentang audit human capital. Untuk saat ini masih jarang sekali ternyata tentang audit tersebut ya. Kita akan nanti bahas tentang human resources atau human capital audit in Google Trend, karena serta saya juga melihat bagaimana Google Trend untuk HR audit atau human capital audit ini. Yang kedua, apa itu human resources atau human capital audit, kemudian juga apa pentingnya tentang human capital audit, kemudian prosesnya seperti apa. Mungkin saya juga tidak akan terlalu mendalam, tapi hanya proses secara umum saja. Dan tahapan auditnya seperti apa, hampir sama sebenarnya. Kemudian juga teknik auditnya seperti itu. Oke, terakhir ini di Google Trends in Human Resources Audit itu saya melihat di trennya itu sekitar 5 tahun belakangan ini, trennya itu hanya ada di region di region di Amerika dan juga India. Negara lain tentang human resources audit atau human capital audit ini memang sangat minim sekali ya. Tren-trennya itu sampai 2020 itu tertinggi ini di 2016 ya, terakhir di 2016. Setelah itu trennya biasa saja. Kemudian juga yang saya regionnya itu cuma ada yang paling banyak tuh di Amerika dan juga India. India istilahnya mungkin kalau saya melihat kalau di India itu tren HR audit itu lebih kepada mereka juga
istilahnya SDM India itu banyak ada di negara-negara Eropa dan juga negara-negara Australia dan juga Amerika. Jadi mereka concern kepada higher audit, tapi ternyata istilahnya mereka juga menyebar. Tapi paling banyak itu di Amerika, seperti itu. Kemudian standar, selama ini kita tahu standar ini khusus untuk audit itu standarnya tetap ya. Yang namanya audit bagaimanapun juga kita harus ada standarnya. Sama seperti bapak-bapak di BPK, ada audit standar untuk akuntan publiknya seperti apa ada standar untuk yang kalau di Indonesia itu seperti apa, ada dari audit standarnya di Indonesia, kemudian di Amerika dan semua. Pokoknya kita dalam suatu mengaudit itu harus ada standarnya. Intinya seperti itu. Ini berbagai macam standar yang tentang audit ya. Kemudian juga di sini apa itu audit ya. Sebelum kita berlanjut ke yang lain, kita juga harus tahu apa itu audit, mulai dari objeknya, auditnya itu sendiri, pihak pemberi audit, dan kedalaman audit. Ini dasar audit itu sebenarnya hampir sama ya, dari keuangan maupun dari human resources ini. Untuk objek audit itu ada financial dan non financial. Otomatis kita tahu audit keuangan, dan saat ini ada audit mutu non financial juga banyak berkembang, mulai dari ISO 9001 dan seterusnya. Kemudian juga ada audit mutu, audit energi. Audit energi ini terkait dengan misalnya penggunaan energi dan juga tentang environment ya. Di sini memang audit energi ini saat ini juga sedang berkembang karena juga ada banyak hal yang bisa kita terkait dengan economic environment, dan juga ada kalau di akuntansi itu ada accounting environment dan seterusnya. Audit teknologi, apalagi saat ini ya, kita tahu bahwa audit teknologi itu menjadi hal yang sangat signifikan karena perkembangannya saat ini perusahaan mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus mengetahui tentang teknologi yang berkembang saat ini ya. Kita tahu bahwa saat ini juga istilahnya yang namanya konvensional tanpa teknologi biasanya biasanya juga terhalang ya, karena itu sekarang sampai dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar itu terkait dengan teknologi, mulai dari istilahnya yang startup kecil-kecil pun mahasiswa saya istilahnya banyak juga melakukan istilah startup kecil dimulai dari teknologi ya saat ini. Makanya audit teknologi itu ya memang akan terus berkembang untuk saat ini. Nah, termasuk dalamnya di dalam non financial itu adalah audit SDM atau human resources atau human capital di sini ya auditnya. Jadi ini adalah audit yang akan kita bahas sedikit. Kemudian audit maintenance, audit safety juga dengan K3L-nya, audit lingkungan ya, audit lingkungan dengan environment-nya dan seterusnya. Bahkan di dalam financial juga ada yang terakhir tuh audit forensik ya, untuk ada beberapa yang sudah mulai ini audit forensik itu atas permintaan ya, kalau audit forensik itu. Jadi terkait dengan adanya kebocoran maka timbullah audit forensik. Mungkin hal ini dari BPK lebih mengenal tentang hal tersebut. Oke, kita lihat lagi. Pihak pemberi audit ya, pihak pemberi audit itu ada internal dan eksternal. Audit pihak satu internal audit, yang saat ini sebenarnya saya lebih melihat HR itu atau human capital audit itu lebih kepada internal audit ya, karena untuk memeriksa dari eksternal tentang human resources itu jarang sekali ya. Makanya itu kalau misalnya kita melihat istilahnya dari sistem audit dari investor people yang ada di UK itu lebih kepada internal audit dari masing-masing perusahaan. Jadi ada akreditasinya gitu ya, seperti itu. Jadi ini lebih kepada internal audit, karena untuk eksternal ya ini kalaupun istilahnya kalau eksternal audit seperti yang dilakukan oleh BPK itu mungkin karena itu terkait dengan keuangan, orang akan memberikan data keuangan. Tapi kalau misalnya HR ini agak sulit ya untuk memberikan, karena memang
human resources ini tingkat kerahasiaannya juga sangat tinggi ya. Jadi sepertinya lebih banyak di internal audit ya. Eksternal, jadi ya memang hire audit atau human capital audit ini lebih kepada internal sebenarnya, kepada perusahaan. Tapi memang bisa jadi, makanya saya juga melihat penelitian agak kurang dalam meneliti hire audit atau human capital audit, karena memang istilahnya datanya lebih cenderung banyak kerahasiaan, bahkan lebih rahasia dibandingkan data keuangan, karena human capital itu memang rahasia sekali kadang-kadang ya. Kita sebagai orang luar itu jarang sekali bisa melakukan HR audit ya. Tapi itu tadi, kalau misalnya orang luar yang istilahnya lagi meriksa, mungkin kalau misalnya kayak ada beberapa misalnya instansi awalnya mungkin diketahui ada kebocoran keuangan, dia pakai audit eksternal, tapi pada saat diaudit itu ketahuan bahwa dia ada misalnya ketimpangan dalam masalah misalnya perekrutan itu, tapi cuma sebagian kecil, tapi itu adalah bagian kecil dari audit keuangan di awalnya, biasanya seperti itu. Nah, pihak pemberi audit yang eksternal itu audit pihak kedua, vendor, supplier, jadi seperti akuntan publik dan lain sebagainya, dan juga ada badan sertifikasi, vendor atau registernya. Ya. Kemudian ini untuk yang sertifikasi, mungkin yang insan cendikia juga ada, kalau misalnya ada misalnya pelatihan-pelatihan, sertifikasi, dan lain sebagainya, mungkin dia melibatkan juga BNSP ya. Kita lanjut lagi kedalaman audit ya, audit sistem. Ada audit sistem, audit sudah memiliki sistem kebijakan polisi. Jadi kalau di sini di audit sistem memang kita akan melihat bahwa sistem kebijakan polisi tentang human capital atau human resources secara keseluruhan. Jadi dari setiap perusahaan, kemudian kesesuaiannya. Jadi kesesuaian ini disesuaikan dengan sistem yang berlaku di perusahaan tersebut ya. Karena seperti saya tadi bilang, human capital audit ini lebih melihat kepada sistem internal perusahaan ya. Tapi memang ada beberapa, tetap kita lihat standarnya juga. Ada beberapa standarnya sudah dibakukan di American Profession Quality Control, itu sudah, tapi kita kembalikan lagi, sistem itu akan berlaku secara institusional di dalam perusahaan sendiri. Nah, jadi di sini produknya, audit juga melihat produk sesuai spesifikasi. Jadi sesuai spesifikasinya, kita akan melihat bagaimana human resources atau human capital audit itu sesuaikan dengan spesifikasinya. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang apa itu human capital audit terminologi atau human resources audit? Ini proses meninjau, review secara komprehensif suatu sistem dan atau proses suatu perusahaan. Apakah sudah memenuhi kebutuhan atau proyeksi masa depan, kebutuhan fungsi SDM organisasi, sumber daya manajemen organisasi. Di sini ada standar internal, ada lokal, dan regulasi. Nah, di sini mungkin standar internal itu tergantung standar perusahaan sendiri. Lokalnya, kita tahu bahwa yang namanya perusahaan itu terkait dengan kebijakan, misalnya kayak UMKM, itu upah minimum regional itu tergantung lokalnya, dan juga regulasi pemerintah secara umum. Jadi ini yang membuat perusahaan-perusahaan ada standarnya masing-masing ya. Nah, internal standarnya tergantung dari tujuan bisnis perusahaan itu sendiri. Dari tujuan bisnis itu kita akan melihat strategi bisnis. Dan strategi bisnis kita juga melihat tujuan dari human capitalnya atau human resources-nya. Kemudian strateginya apa untuk mencapai tujuan human capital. Kemudian aktivitas human capitalnya seperti apa. Di sini kita akan melihat pada saat audit ini apakah aktivitas-aktivitas pengelolaan human capital itu yang dilakukan telah menunjang pelaksanaan untuk mencapai strategi perusahaan. Ya. Kemudian juga apakah aktivitas-aktivitas pengelolaan human capital yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan, strategi, dan standar SOP-nya dari masing-masing. Ya. Di sini masing-masing perusahaan akan pasti berbeda, tergantung dari istilahnya jenis perusahaan dan lain sebagainya.
Kemudian business goal, business strategi, dan human capital goal ini juga tergantung dari ada pengaruh dari eksternal faktor. Di sini kita akan melihat apakah aktivitas pengelolaan human capital yang dilakukan telah sesuai dengan aturan, kebijakan, atau istilahnya peraturan daerah yang ada di wilayah tempat perusahaan itu berada. Jadi memang eksternal faktor kita tidak bisa lepaskan ini tentang dari mana human capital audit itu di lokalnya. Kemudian di audit regulasi, ya, compliance, kepatuhan dari sebuah perusahaan untuk mengikuti aturan, apakah aktivitas human capital yang dilakukan telah cocok dengan standar yang ada, dengan standar undang-undang ketenagakerjaan seperti itu. Ini juga terkait dengan regulasi ketenagakerjaan, kemudian ketentuan UMR, dan lain sebagainya. Nah, mengapa harus ada human capital audit? Ya, yang pertama menjamin kesesuaian tadi, kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan peraturan daerah atau lokal, kesesuaian juga dengan regulasi secara umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Juga salah satu tujuannya adalah meningkatkan implementasi proses human capital, menyiapkan terhadap kemungkinan adanya audit pemerintah atau proses hukum, karena memang kita tahu bahwa undang-undang juga apa istilahnya dalam undang-undang tenaga kerja pasti ada proses tentang human capital, gimana cara menentukan istilahnya menentukan tingkat upah minimum regional, kemudian juga bahkan menentukan hari kapan istilahnya saat ini kita tahu bahwa menentukan misalnya kapan sebuah perusahaan boleh menentukan berapa banyak istilahnya karyawan yang harus masuk ya pada masa PPKM, kemudian juga pada masa new normal dan lain sebagainya. Ini pun ada aturan hukumnya. Kita tahu melihat bagaimana terakhir tuh waktu awal-awal PPKM ada yang protes ya sebuah perusahaan ini perusahaan asuransi harus tutup katanya karena dia bukan sektor esensial gitu ya. Tapi ternyata kemudian ada ralat kemudian bahwa perusahaan asuransi merupakan perusahaan esensial karena di situ ada kemungkinan proses asuransi yang harus dilakukan untuk proses pencairan asuransi itu memang terus berjalan, apalagi zaman pandemik ini ya, biaya kesehatan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian juga mendapatkan pengertian yang lebih baik mengenai lingkungan kerja. Jadi kita tahu bahwa bagaimana sih prosesnya keterlibatan antara human resources dalam perusahaan. Mungkin juga bisa jadi terakhir kita akan memperbaiki atau kesalahan error yang ada ya. Mungkin ada kesalahan penempatan seseorang atau misalnya ketika kita saat ini ada yang WFH itu siapa aja sih yang harus WFH misalnya, siapa saja sih yang harus WFO gitu kan, itu juga adalah salah satu mungkin concern kita saat ini pada saat pandemik ini banyak sekali mungkin aturan-aturan yang harus kita lihat karena memang ya terkait misalnya saya juga melihat bahwa ada ketika aturan pemerintah menyatakan bahwa yang istilahnya yang kerja di tiap daerah harus ada vaksin gitu kan. Nah itu juga ternyata kan tidak semua orang bisa ternyata divaksin gitu kan. Nah itu bagaimana, kemudian juga ada surat tugas yang harus dikeluarkan ketika sebetulnya saya orang Bogor gitu ya. Saya juga istilahnya sudah hampir setahun ini belum ke Jakarta. Padahal saya ngajar di Universitas Negeri Jakarta, jadi istilahnya begitu waktu itu ditetapkan ada pandemik gitu ya, lalu kuliah langsung online, maka sebagai dosen saya betul-betul melaksanakan pembelajaran secara online selama hampir setahun lebih ini, dan rapat-rapat pun dilakukan secara online seperti itu. Tapi memang untuk bisa mencapai ada beberapa hal yang harus saya juga misalnya datang ketika ke Jakarta, itu ada beberapa hal yang mungkin pada saat itu saya membimbing mahasiswa yang juga lagi kerja magang PKL, kemudian juga istilahnya harus ngebimbing mereka untuk PPL juga ada program pengalaman lapangan untuk mengajar, maka harus datang ke sekolah. Itu hal-hal seperti itu tetap saya lakukan walaupun itu
sangat-sangat terbatas ya. Tapi memang tetap harus ada dalam proses pendidikan juga, kita tidak mungkin semuanya dilakukan secara online. Mungkin juga Bapak Ibu di sini yang human resource itu harus berpikir, ini yang mana ya, siapa sih orang yang harus online, siapa yang memang tetap harus, ya mau nggak mau harus turun ke lapangan. Kita nggak mungkin menafikan bahwa ada beberapa banyak bahkan yang itu mau tidak mau kita harus terjun ke lapangan. Bahkan audit pun saat ini juga, kegiatan audit pun mau tidak mau harus ada yang diturun ke lapangan, tidak mungkin secara WFH terus menerus ya. Bahkan mengajar pun istilah seperti saya bilang, saya pun dalam mengajar walaupun mengajar online, tapi tetap ada satu kegiatan yang harus saya mau tidak mau yang yang keterlibatannya dengan pihak ketiga, mau nggak mau saya harus datang. Nah, sekarang standar globalnya. Standar global yang paling sering dipakai ini adalah Investor in People in UK. Di sini beberapa hal, di sini juga, nah di sini di Investor in People ini juga tentang akreditasi dari human resources per perusahaan. Jadi saya bilang tadi, di sini ada akreditasinya, tapi ada akreditasinya. Dan di dalam juga ada American Profession Quality Control. Ini juga di Amerika sangat-sangat berkembang ya tentang human capital audit ini atau human resources audit ini, karena memang mereka concern sekali seperti yang tadi di awal saya bilang, Google trennya untuk human resources audit itu adanya di Amerika ya, seperti itu. Mungkin karena mereka istilahnya saya bilang benar-benar yang aturan tentang human capital itu betul-betul bagus di sana. Dan juga di Investor in People. Kalau Investor in People ini lebih kepada akreditasi untuk perusahaan, bagaimana mengelola human capital di dalam perusahaannya. Jadi ada akreditasinya. Oke, sekarang kita lihat ini standar globalnya Investor in People in UK. Jadi dia mengacu pada ada akreditasinya ya. Kemudian tiga prinsip fundamental dari Investor in People itu adalah plan-nya, bagaimana kita membuat rencana untuk pengembangan strategi meningkatkan kinerja organisasi, ya. Meningkatkan kinerja organisasi saat ini dengan keterbatasan saat ini betul-betul kita miris ya, dengan banyaknya istilahnya yang dirumahkan pun belum tentu istilahnya kita bisa ya saya juga terakhir melihat bahwa di istilahnya di LinkedIn itu ada beberapa yang memang profesional yang sangat awalnya sebelum masa pandemi itu dia istilahnya terpakai di perusahaannya, tapi tidak tiba-tiba dia harus dirumahkan, dan itu membuat bagaimana kita mengelola sebuah sebuah kinerja organisasi itu, kinerja perusahaan, tapi tetap istilahnya ada human di sana, yang sisi-sisi humanitasnya yang harus kita tingkatkan. Bagaimana plan kita dalam menghadapi pandemik ini, bagaimana perusahaan bisa mengelola human resources-nya dengan baik gitu ya, tanpa harus misalnya ya pasti ada tetap saya yakin perusahaan-perusahaan saat ini sangat berat untuk melakukan yang namanya pemotongan gaji sampai 50%. Kemudian juga yang paling parah sampai pemutusan hubungan kerja. Ini ya satu hal yang memang sangat berat, tapi mau tidak mau harus dilakukan gitu ya. Kemudian setelah kita rencana, kita implementasi strategi. Makanya ada banyak hal yang kita sekarang ini beralih ya, mulai dari mungkin yang kecil saja deh saya lihat ya. Ketika misalnya pasar Tanah Abang ditutup ya, bagaimana mereka mengelola perusahaannya ketika pasar Tanah Abang ditutup. Mereka sudah memindahkan barang-barangnya, gitu kan? Memindahkan barang-barangnya dan mereka menjual secara online, gitu ya, seperti itu. Itu dan otomatis ada beberapa mungkin istilahnya karyawannya yang mungkin tidak bisa diperkerjakan kembali, mungkin dari misalnya awalnya ada 5 menjadi tinggal 2, hanya untuk mengelola admin dari online dan seterusnya. Tapi kita juga tahu ya emang berat gitu ya untuk implementasi strategi ini pada zaman pandemik ini ya. Kemudian kita setelah itu akan mereview, evaluasi dan penyesuaian strategi. Apakah rencana kita sudah berjalan dengan baik, kemudian
implementasi strateginya, kita review. Di sinilah prinsipnya untuk investor in people dalam melakukan akreditasi dalam setiap perusahaan. Kemudian indikatornya dari investor in people tadi ya, plan, do, review ini ada dilakukan secara terus-menerus dalam suatu organisasi ya. Jadi dimulai dari plan ini, mulai dari bisnis strateginya seperti apa, learning and development strateginya seperti apa. Ya ketika misalnya kita tahu misalnya Giant tutup dan istilahnya merumahkan, istilahnya mem-PHK sampai 7.000 orang karyawannya, ini pasti ada maksud di mana Giant itu mau beralih kemana sih gitu ya, pasti ada strateginya yang dilakukan. Kemudian juga people management strateginya bagaimana, kemudian leadership-nya, kita juga melihat bahwa HR ini terkait dengan leadership ini sangat tinggi. Kemudian efektivitasnya bagaimana, apakah sudah selesai. Nah, kegiatannya kita harus manajemen aktivitasnya gimana? Ya ketika misalnya tadi dari UMKM aja ketika Tanah Abang ditutup, pasar Tanah Abang ditutup, bagaimana mereka melakukan? Oke, sekarang berarti mau tidak mau saya lebih baik istilahnya sebagai ini saya tidak menyewa lagi di Tanah Abang. Makanya sekarang harga kios di Tanah Abang itu turun ya, turun drastis. Karena mereka ya udah lebih baik tidak menjual secara offline lagi ya, barang-barang yang mereka menjual secara online. Nah ini mau tidak mau ada manajemen aktivitas. Kemudian ya, ketika sudah selesai mungkin di sini ada tetap recognition and reward ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat perusahaan-perusahaan juga tetap ada recognition and reward ya. Bahkan mungkin kalau saya sebagai sebagai dosen gitu kan, tetap istilahnya walaupun di rumah tetap juga istilahnya tetap saya harus mencarilah pelatihan-pelatihan meningkatkan kompetensi saya gitu seperti itu ya. Makanya saya juga sangat di SDM Cendekia ini saya merasa sangat banyak pengetahuan yang saya bisa peroleh ya melalui berbagai webinarnya dan juga melalui berbagai pengetahuannya. Dan juga reward itu yang mungkin kalau ada beberapa perusahaan masing-masing berbeda-beda. Kalau saya karena di dunia pendidikan, ya otomatis dengan bertambahnya saya mengikuti kegiatan-kegiatan webinar, saya merasa penghargaan itu bukan sekedar uang, tapi lebih kepada banyak hal ya saya kira gitu kan. Kemudian juga ada keterlibatan dan juga pemberdayaan dari perusahaan. Bagaimana kita bisa ketika misalnya kita mau tidak mau harus merumahkan 50% karyawan, tapi tetap dengan 50% yang ada kita tetap mengembangkan karyawan tersebut. Dan juga istilahnya mengembangkan juga bagaimana karyawan yang ada itu tetap bisa bertahan dan juga tetap melakukan improvement dalam perusahaan. Tetapi ya di sini ada juga mungkin dari 50% perusahaan itu tetap harus dinilai performance-nya, measurement performance-nya gimana gitu kan. Misalnya saya sebagai dosen tetap saya harus dipantau juga berapa kali saya ikut pelatihan, misalnya berapa kali dalam berapa SKS saya ngajar dalam seminggu. Kemudian juga ada beberapa hal misalnya saya tetap istilahnya diharuskan menulis artikel dan lain sebagainya. Kemudian juga inilah yang tahapan-tahapan yang terus berkembang seperti itu. Jadi tiap-tiap kita mungkin kalau misalnya Bapak Ibu di Human Resources mungkin ada beberapa hal yang bisa harus tetap dilakukan itu misalnya kayak membuat SOP, kemudian mereviewnya, kemudian juga bagaimana tingkat implementasinya pada saat pandemi itu seperti apa ya. Kemudian di sini dalam bisnis isunya ini bagaimana sebuah human capital audit itu bisa juga terkait dengan perubahan manajemen perubahan tadi yang seperti saya bilang pada zaman perubahan pandemik ini bagaimana mereka istilahnya memikirkan juga ke depannya. Jadi ada beberapa perusahaan yang mau tidak mau harus mengorbankan salah satu asetnya dan lain sebagainya. Dan juga ini juga penting dengan efisiensi yang harus kita tingkatkan terus-menerus ya. Apalagi pada zaman pandemik ini benar-benar yang namanya efisiensi itu harus betul-betul diatur ya.
tapi tetap di satu sisi efisiensi ditingkatkan, tetap kita harus bisa mencoba untuk meningkatkan keuntungan, profitabilitas ya, dan juga meningkatkan penjualan, menambahkan produktivitas dari beberapa macam. Mungkin di beberapa instansi pemerintah tetap ya kita dituntut juga untuk produktivitas ya. Seperti saya bilang tadi, selain mengajar saya harus banyak mengikuti webinar, tetap ditagih untuk istilahnya mendapatkan sertifikat kompetensi dan lain sebagainya. Dan inilah pentingnya strategic leadership ya. Strategic leadership ini juga bagaimana seorang human resource manager itu bisa mengembangkan berbagai macam berbagai macam tantangan ini ya di bisnis ini dalam suatu kapasitas dia untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga nanti profitabilitas untuk perusahaan. Kemudian kita lanjut lagi. Indikator investment level tadi saya bilang ada bisnis strategi. Sini kita melihat bahwa bagaimanapun juga investor in people ini adalah lembaga akreditasi perusahaan dalam bidang human capital atau human resources. Jadi ketika indikator mereka ini pasti akan melihat sebentar. Nah, ini akan melihat bisnis strategi dari masing-masing perusahaan. Kemudian juga bagaimana perusahaan mengembangkan strategi pengembangan dan juga pembelajaran dari setiap individu yang ada. Jadi kemudian juga manajemennya bagaimana, leadership dan manajemen strategi, kemudian efektivitas dari manajemennya seperti apa, kemudian tadi saya lihat ada recognition and reward, kemudian juga keterlibatan dan juga pemberdayaan dari human capital yang ada, kemudian juga pengembangan dan proses pembelajaran, kemudian juga tetap ada istilahnya pengukuran dari performance itu, indikatornya apa seperti itu. Jadi tiap perusahaan pasti beda. Kemudian juga tetap ada pengembangan yang terus-menerus berlanjut ya. Kemudian lalu saya lanjutkan lagi di sini. Jadi dalam investor in people itu ada pilih isu bisnisnya apa sih? Saat ini mungkin isu bisnisnya adalah bagaimana meningkatkan profitabilitas ya dengan ketersediaan human capital yang sangat terbatas ya. Nah, sini nanti kita lihat indikator framework yang tadi. Jadi lalu kita akan mengecek eviden berdasarkan framework sudah sesuai atau tidak gitu ya. Ini bakal skor penilaian seperti itu. Ini adalah skor untuk akreditasi oleh investor in people ya. Kemudian juga di sini kenapa ini dari Institute of Employment Study, Investor in People UK itu memang sudah banyak istilahnya perusahaan mana sih yang terbaik dari yang terbaik itu yang istilahnya yang senang orang bekerja di dalamnya. Mungkin kita tahu bahwa dulu tuh yang namanya kerja di Google gitu ya, kerja di Google pasti paling enak ya. Environment-nya juga istilahnya lebih enak untuk bekerja, mereka seperti istilahnya tidak ada istilahnya tidak ada formal yang harus situasi yang harus formal yang mereka harus bekerja dan seterusnya. Saya juga sudah melihat beberapa perusahaan, kebetulan saya juga istilahnya terakhir itu datang kepada beberapa perusahaan, bagaimana mereka istilahnya tetap, karena ada beberapa perusahaan yang tetap menerima mahasiswa magang, dan saya berkunjung ke dalamnya, itu memang ada perubahan dalam segi misalnya, saya melihat ada beberapa perubahan misalnya dalam ruangan aja, kursi gitu ya, kursi untuk bekerja itu hampir tidak ada sekat. Dulu mungkin kita melihat kalau datang ke kantor ada sekat-sekat ya yang si A, si B ada sekat-sekat sehingga mereka istilahnya ketika bekerja seakan-akan mereka serius bekerja tapi istilahnya tidak ada komunikasi antar mereka. Tapi saat ini saya melihat rancang bangun dari sebuah perusahaan itu ternyata bukan bersekat begitu. Mereka lebih kepada kayak misalnya workspace ya. Workspace-nya itu seperti mereka betul-betul ditempatkan di suatu tempat bekerja yang auranya itu untuk bisa istilahnya berdiskusi, berkolaborasi. Jadi seperti itu. Jadi tidak melihat seperti meja yang dulu misalnya meja masih dibatasi oleh sekat-sekat sehingga kita kalau datang ke misalnya ke direkturnya aja takut gitu ya seperti itu. Tapi pada saat ini saya melihat kantor-kantor sudah
ada yang aura spesial, aura workspace-nya itu lebih manusiawi ya, dan mereka apa istilahnya lebih apa kalau ke dalam, mungkin karena ini pekerja orang milenial ini senang istilahnya senang bereksplor ya, kreatif mereka itu, jadi sehingga antara batasan atasan dan bawahan itu mungkin sekatnya tidak terlalu panjang gitu, tidak terlalu gapnya tidak terlalu panjang sehingga mereka bisa berkolaborasi seperti itu. Jadi ya, jadi beberapa perusahaan seperti itu. Tapi mungkin itu ini berubah sekarang ini, mungkin ada juga orang-orang yang tidak bisa ke kantor. Seperti saya tidak pernah bisa lagi melihat meja kerja saya selama ini sampai setahun ini. Bahkan terakhir katanya karena memang UNJ saat ini lagi ada renovasi dan juga pembangunan gedung, otomatis yang saya tahu meja kerja saya karena gedungnya sudah diruntuhkan, sudah entah kemana. Dan terakhir ya meja kerja saya ada di rumah seperti ini. Tapi dengan kegiatan ini jadi kita bisa melihat dengan adanya akreditasi dari IP ini, mereka akan melihat bagaimana sih perusahaan-perusahaan itu istilahnya terakreditasi, bagaimana workforce-nya dan juga bagaimana lingkungan dari kerjanya seperti itu. Standar globalnya dari Social Accountability International dan juga Social Accountability Akreditasi Service ya. Ini di standar global dari yang dipakai oleh IIP tadi, Investor People. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari pedoman dari American Profession Quality Control Fundamental. Jadi hampir mirip sebenarnya dengan yang dari IIP, mulai dari develop vision and strategy juga sama ya. Dari tadi kita bicara tentang business strategy, maka dari sini mungkin kita nanti human capital juga akan mengaudit dari visi dan misi dari strategi bisnis dari perusahaan. Kemudian bagaimana human capital itu bisa mendevelop atau mengembangkan dan juga manajer produk dan jasa yang sudah dihasilkan oleh perusahaan, dan juga bagaimana marketingnya dari sebuah produk yang telah dilakukan, kemudian deliver product and service. Jadi human capital ini pasti akan melihat proses ini semua ya. Kemudian juga, dan di sini barulah kita akan melihat bagaimana manajemen dan support aksesnya dari development and management capitalnya seperti itu. Termasuk saat ini juga ada manage information teknologinya juga seperti apa, kemudian manage financial resources, kemudian juga property gitu kan. Ini kemudian juga yang tidak kalah penting K3L, environmental health and safety, kemudian external relationship-nya juga involvement and change. Jadi ini di American Profesi juga melihat semua standar standar fundamentalnya seperti ini. Masuk di dalamnya tadi manajemen capital. Jadi kalau saya lihat human capital ini pasti ada di semua proses ini ya. Jadi makanya itu kenapa kita harus mengaudit semua proses terkait dengan human capitalnya. Oke, kita lihat untuk human capital dari American Profession ini ada tentang identifikasi organizational strategic hire needs ya. Saya melihat, saya beberapa kali datang kepada kantor akuntan yang menerima mahasiswa magang, itu mereka memang ada beberapa bulan, jadi dalam tahapan misalnya dalam sebulan, dalam 12 bulan ada tahapan, ada pekerjaan yang sangat banyak di satu bulan. Misalnya di bulan Oktober sampai April itu rata-rata yang namanya seorang audit ya, auditor itu pasti lagi sibuk-sibuk. Dan itu istilahnya sebenarnya tingkat permintaan mahasiswa magang pada saat itu sangat tinggi karena mereka memang pasti akan lebih membutuhkan tenaga tambahan untuk melakukan audit di kantor akuntan publik ataupun di perusahaan sendiri seperti itu ya. Kemudian ada masing-masing, tapi ada di bulan Mei, Juni, Juli itu sedikit sekali, bahkan cenderung biasanya para auditor itu akan hengkang dari perusahaan. Jadi kalau saya melihat, karena saya istilahnya dari akuntansi, mungkin saya melihat bahwa ternyata turnover seorang akuntan, seorang auditor itu sangat tinggi.
Bahkan dalam 1 tahun tuh kadang-kadang mereka ada berada di 2 perusahaan gitu kan. Mereka baru sekadar menyelesaikan di audit dia kerja di satu perusahaan, kemudian mereka dapat tawaran lagi. Jadi dalam masa Mei, Juni, Juli itu mereka dapat tawaran yang lebih baik, maka mereka pindah ke perusahaan lain yang juga memberikan mungkin fee audit yang lebih tinggi, itu bisa ya. Jadi dari sini perusahaan harus tahu kira-kira apa yang harus kita pertahankan, istilahnya personal seperti apa yang kita harus rekrut untuk melihat kecenderungan tiap bulannya dari seorang misalnya auditor tadi ya. Saya mencontohkannya auditor, tapi mungkin masing-masing beda gitu kan. Nah, jadi kebutuhannya apa gitu kan, di tiap bulan apa. Kemudian taktiknya juga, kebutuhannya itu organisasi itu bagaimana cara menyikapi misalnya tenaga akuntan yang tiba-tiba harus resign gitu pada saat mungkin tidak ada kerjaan, tapi pada saat itu kita lagi butuh juga gitu seperti itu. Tapi untuk saat ini, untuk saat pandemik ini, kadang orang berpikir bersyukurlah orang yang masih punya kerjaan, walaupun istilahnya masih digaji 50%, karena di luar sana banyak sekali yang sudah diputuskan hubungan kerjanya. Tapi ya insya Allah dengan dengan seperti itu berarti sebenarnya perusahaan agak diuntungkan gitu ya. Jadi sehingga pada saat inilah kita harus menuntut misalnya human capital yang ada itu betul-betul betul-betul produktif dan juga mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita mendefinisikan human resource dan bisnis berbagai fungsinya dan accountability. Jadi saya melihat pada saat ini ketika kita istilahnya akan mengadakan misalnya perampingan jumlah karyawan, kita tahu yang mana yang harus dikeluarkan, yang mana yang harus dipertahankan karena terkait dengan fungsi dan ini. Nah, ini mungkin harus dicek kita istilahnya sebagai HR manager harus tahu bagaimana bisa melihat si A, si B-nya itu berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan koneksi. Tapi ya sebenarnya saat ini antara koneksi dengan kompetensi sebenarnya saling berkaitan ya. Kalau saya bilang kita takkan mampu untuk berkembang kalau tidak ada koneksi. Tapi koneksi itu bukan satu-satunya pilihan, tapi dia harus juga kompetensi. Jadi istilahnya koneksi dan kompetensi ini karena memang kemampuan sekarang nih, kemampuan mahasiswa saya bilang bukan berarti koneksi dalam artian nepotisme, tapi lebih baik kita dalam istilahnya mahasiswa saya harapkan juga bisa membangun networking pada saat dia magang di suatu perusahaan, dia juga tahu gitu kan istilahnya kira-kira yang mana nih perusahaan yang bisa dia masuki setelah magang ya seperti itu. Atau dia merasa dia betah di tempat magang itu, maka dia akan melakukan istilahnya tahap negosiasi. Apabila bisa nggak sih saya bekerja meneruskan setelah saya lulus dari sini, seperti itu ya. Dan juga di sini kita melihat ada determined higher cost ya. Jadi memang salah satu auditnya HR itu adalah bagaimana kita mengefisiensikan cost yang kita keluarkan untuk tadi sesuaikan fungsi karyawan itu dengan fungsinya dia di perusahaan dan juga wewenang dia di perusahaan. Kemudian juga di sini hire plans, membangun workforce plan, jadi bagaimana sistem kerjanya, kompensasinya seperti apa. Jangan kadang-kadang saya datang ke suatu perusahaan, istilahnya saya pernah juga ada istilahnya saya sebagai waktu itu sebagai konsultan pajak sebuah perusahaan, belum perusahaan besar, perusahaan kecil, konsultan pajak. Saya terlihat lucu pada perusahaan itu karena dia meningkatkan status karyawan dari status tidak tetap menjadi status tetap itu hanya berdasarkan berdasarkan pemilihan suara. Jadi berdasarkan pemilihan suara si A ini siapa yang setuju? Ya, di antara mereka tuh siapakah yang setuju si A ini menjadi karyawan tetap? Ada yang setuju, ada yang enggak. Jadi nanti di voting berdasarkan itu. Waduh, itu kan bahaya juga. Jadi
Tapi di situ dari satu sisi saya melihat itu kurang bagus. Tapi satu sisi lain berarti kalau dia dipilih banyak orang, berarti dia networkingnya bagus antara itu antara orang per orangnya seperti itu. Ya, jadi memang nah dari situ saya melihat bagaimana perubahan status dari karyawan tidak tetap kepada karyawan tetap itu terkait juga otomatis terkait dengan penggajian dan termasuk terkait dengan pajaknya juga. Makanya saya melihat pajaknya nanti akan meningkat dan seterusnya terkait dengan BPJS dan lain sebagainya, kompensasinya, kemudian succession plan-nya, kenapa dia ditarik menjadi pekerja tetap, mungkin di situ ada rencana memang perusahaan mengembangkan usahanya ke arah yang digital dan kebetulan yang ditarik sebagai karyawan tetap ini adalah orang teknologi yang memang sudah mumpuni gitu ya. Ada employee diversity plan, jadi di sini mungkin sebentar saya minum dulu ya. Kemudian juga develop employee diversity plan dalam artian mungkin ada beberapa perusahaan yang merasa dia berasal dari suatu suku, gitu ya. Dia melihat, oh pokoknya saya harus memperkerjakan orang dari suku ini, gitu ya. Tapi kita tidak melihat bagaimana betul nggak sih kalau saya melihat semakin kita perusahaan itu semakin lebih mudah berkembang ketika dia mampu menerima orang dari berbagai karakter, ya. Dan HR yang baik itu memang HR yang mampu mengelola berbagai karakter yang ada karyawan di dalam perusahaannya. Kemudian juga develop HR policy. Policy ini terkait dengan ya misalnya terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan, terkait dengan istilahnya kebijakan PPKM ini juga sangat terkait sekali. Kebijakan PPKM ini melihat bagaimana seorang HR yang baik ini kita ngecek ya apakah dia betul gitu kan, kita menempatkan orang 50% yang di rumah, 50% yang di kantor, itu berapa banyak, kita juga melihat bagaimana program itu akan berjalan. Ya, dia sangat penting atau tidak. Kalau terkait dengan PPKM saya kira levelnya itu sangat tinggi ya. Kemudian juga administrasi dan HR polisi. Bagaimana kita mengatur jadwal tiap-tiap karyawan yang datang dan pergi, kemudian juga terkait dengan misalnya per berapa hari kita harus mengatakan tes swab ya. Ada beberapa kantor kayak misalnya untuk yang misalnya televisi ya. Televisi itu tiap 4 hari harus ada tes swabnya untuk karyawan yang datang, kemudian karyawan yang kerja, kemudian juga untuk misalnya Bapak Ibu juga mungkin di beberapa instansi pemerintah yang sudah saya tahu sudah berjalan, itu mereka juga melakukan tes swab sebelum mereka masuk ke kantor, ya seperti itu. Kemudian plan employee benefit ini mungkin agak lebih jauh ke depan, ya gimana kita bisa kalau dalam sistem PNS tidak terlalu karena sudah berjalan pensiun, tapi kalau dalam perusahaan-perusahaan itu biasanya mereka harus memperkirakan kira-kira kapan seorang itu misalnya dari mulai pekerja tidak tetap menjadi pekerja tetap, kemudian pekerja tetap ini sudah berapa tahun bekerja di dalam perusahaan dan dia juga istilahnya mampu memberikan benefit di akhir masa pembelajarannya, masa pekerjaannya. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Jadi bahkan saya pernah membaca gitu ya, misalnya strategi perusahaan dari Silver Queen ya. Silver Queen itu sangat coklat yang sangat bertahan lama. Tapi saya melihat ada sistem di human resources-nya yang sangat bagus juga. Dia tidak pernah mem-PHK para karyawannya kecuali kalau karyawan itu tidak jujur ataupun meninggal ya. Jadi dia mengelola karyawannya sampai dalam masa yang jangka panjang gitu ya. Selama karyawannya itu bekerja dengan jujur dan juga istilahnya terus meningkatkan kompetensi sehingga dia agak lebih bertahan ya. Jadi kita tahu bahwa yang namanya Silver Queen itu bertahan sangat lama ya di Indonesia, dari mulai kemasannya berubah kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Itu juga salah satu dari peran dari human capital gitu ya. Kita tahu bukan sekedar produk yang dilihat tapi lebih kepada
human capitalnya bagaimana perusahaan mengelola seperti itu. Dan selalu di sini checklistnya salah satu audit human capital adalah monitor dan update plans. Ya. Ini ada juga di sini bagaimana melakukannya. Kemudian di sini ini checklist saja, checklist dari human capital audit ya. Ada polisinya, ada level importantnya, ada bagaimana melakukannya, teknologi solutionnya. Nah, kapan kita perlu audit? Ya, ketika perusahaan berupaya mencari hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Ini berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Ini misalnya seperti itu tadi yang saya bilang, ketika perusahaan istilahnya mau tidak mau harus harus merumahkan 50% dari karyawannya, maka ini pasti akan hal serius. Makanya harus diawali. Oh, ini berarti kita harus lihat nih plannya seperti apa. Apakah sesuai ketika misalnya ada si A, si B, si C itu siapa yang istilahnya harus dirumahkan, siapa yang harus diberhentikan total, siapa yang istilahnya harus tetap bekerja tetap bekerja gitu ya. Siapa yang WFH, siapa yang WFO, itu adalah hal-hal yang berpotensi. Jadi kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, mungkin akan menimbulkan berbagai pecahan. Sekarang misalnya salah satu perusahaan yang saya kira ini juga perkembangan perusahaan saat ini harus bisa mengelola juga serikat pekerjanya ya, serikat pekerjanya. Ketika mereka istilahnya HR bekerja sama dengan serikat pekerja untuk bisa istilahnya membawa iklim bekerja yang sangat baik. Jadi serikat pekerja itu kan yang memantau kegiatan human capital di perusahaan kan. Jadi tapi di satu sisi dia juga kadang menjadi sebagai seorang karyawan yang dia juga kena dampak dari kebijakan human capitalnya di perusahaan. Jadi ini kita di dalam upaya seperti ini mau tidak mau perusahaan harus memanggil atau misalnya ikut bekerja sama dengan serikat pekerja, juga melihat pertimbangan-pertimbangan di kemudian hari ya seperti itu. Dan juga mencari area yang dapat dilakukan perbaikan dan improvement, termasuk dalamnya misalnya ketika misalnya perusahaan menetapkan kalau begitu kita misalnya tadi Giant menutup berbagai macam counternya di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kira-kira apa yang akan dilakukan gitu kan? Improvement apa yang dilakukan? Misalnya mereka beralih ke beberapa misalnya dari counter Giant itu beberapa akan dijadikan IKEA misalnya. Nah, berarti kan beda prinsip bisnisnya beda. Ketika pada saat Giant itu menjual kebutuhan pokok, IKEA menjual istilahnya furniture dan lain sebagainya, kebutuhan rumah tangga, maka ada beberapa karyawan yang memang harus dilatih terlebih dahulu, atau kita ambil karyawan yang memang sudah terlatih dalam mengelola istilahnya tadi perbaikan furniture dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi memang dilakukan perbaikan yang mana gitu ya, karyawan yang mana yang perlu kita perbaiki, karyawan yang mana yang memang dia sudah mahir tapi kita perlu tingkatkan lagi kemahirannya, seperti itu. Dan juga alat dokumentasi untuk merger, akuisisi dan maupun reorganisasi. Ya, saya melihat bahwa pada saat misalnya saat ini saya melihat ada beberapa yang berusaha untuk merger, akuisisi maupun reorganisasi. Ini yang paling terakhir itu saya melihat Bank Syariah Indonesia. Merger antara BRI, BNI Syariah dan juga Bank Syariah Mandiri. Tidak sekedar merger ya. Kita merger langsung berdiri BSI seperti itu mungkin itu mudah sekali, tapi di dalamnya ada bagaimana ada istilahnya tahapan istilah kayak itu perebutan kekuasaan ya. Siapakah yang akan memimpin BSI ini? Apakah dia dari BSM? Apakah dia dari BRI? Apakah dia dari BNI? Ketiga-tiganya sama-sama BUMN gitu kan. Nah di sini bertarunglah istilahnya kompetensi dari masing-masing human resources dari masing-masing BRI Syariah, BNI Syariah dan juga BSM. Ya, kita melihat, saya melihat pada saat ini BSI itu dari segi teknologi itu masih lebih bagus BSM. Jadi BSM itu memimpin
di bagian Human Resources teknologinya, ya, di BSI. Jadi mungkin di situ. Tapi dari segi misalnya perluasan apa namanya, perluasan kapasitas dari sebuah bank, BRI paling banyak. Maka mungkin sekarang yang menjadi apa namanya, beberapa kandidat kepala cabang dari bank itu rata-rata dari BRI Syariah di BSI saat ini. Kemudian juga ada beberapa yang dari BNI seperti itu. Jadi pada saat mau merger akuisisi dan maupun reorganisasi, ini kita perlu melakukan higher audit ya. Karena pada saat itu kita harus menempatkan orang-orang yang terbaik itu ditempatkan lagi di yang baru yang juga terbaik gitu ya, sehingga dia berkembang seperti itu. Kemudian itu ya contohnya dari BSI. Kemudian untuk mencari tahu seberapa jauh pemenuhan sistem dengan standar, peraturan dan regulasi yang ada. Ini ketika sistem sudah berjalan, bagaimana sistemnya? Ketika saat ini terkait dengan PPKM, ya mau tidak mau kita harus ngecek PPKM ini sudah berjalan sampai sejauh ini, terus kemudian perusahaan apa yang terjadi dalam perusahaan, kemudian apakah PPKM ini juga tetap optimal, gitu seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kita lanjutkan lagi, apa yang perlu diaudit itu. Siapa sih pelaksananya? Ya, pelaksananya auditor, personal yang melakukan audit internal, eksternal. Untuk audit human capital ini intinya memang saya banyak mengatakan bahwa ini adalah audit internal sebenarnya ya, karena ini terkait dengan banyak kerahasiaan. Tapi kalau tidak bisa kita pungkiri, yang eksternal ini yang tadi saya bilang, pihak IIP, Investor in People yang dari UK, ini adalah salah satu audit yang human resources yang paling banyak dipakai, tapi ini untuk mencapai akreditasi, tidak untuk memperbaiki. Beda. Kalau jadi audit internal dalam rangka misalnya ini dalam rangka melakukan proses perbaikan di dalam perusahaan, ya. Tapi kalau yang eksternal biasanya dia hanya memberikan pendapat atau memberikan tadi kalau di IP itu memberikan akreditasinya seperti apa, ya, gitu. Sama seperti kalau dalam keuangan, kalau dalam rangka istilahnya memperbaiki, dalam rangka meningkatkan itu di internal audit biasanya diberdayakan dengan baik. Tapi kalau menyangkut misalnya karena mungkin ada beberapa perusahaan itu adalah perusahaan yang publik, mau tidak mau dia membutuhkan auditor eksternal, karena auditor eksternal itu melihat bagaimana pertanggungjawaban perusahaan publik itu kepada stakeholder-nya, maka harus ada pihak eksternal, seperti itu. Kemudian auditi itu adalah personal atau bagian yang diaudit, ya. Tahap persiapan, jadi tahapan audit tetap ada tahap persiapannya. Jadi yang mana yang urgent terlebih dahulu itu yang didahulukan. Persiapannya seperti apa, gitu ya. Tahap pelaksanaan dan tahap feedback. Tahap pelaksanaan juga kita melakukan audit. Sebenarnya ada beberapa hal yang tadi yang checklist dari IP dari American Profession itu bisa dilakukan ya, tahapan-tahapannya dan tahapan feedbacknya. Kemudian penentuan objek auditnya, persiapannya ada human capital. Human capital biasanya berkaitan dengan IT, berkaitan dengan energi, berkaitan dengan employment ya, kesehatan keselamatan kerja, kemudian pasti berkaitan dengan finansial juga. Ini saling berkaitan semuanya ya. Kemudian formulasi standar audit, penentuan pelaksanaan audit. Siapakah yang akan melakukan audit? Yang tools yang digunakan tadi rata-rata kalau saya lihat tools yang digunakan yang dari APQC itu dan pemilihan standar gitu ya. Dan penjadwalan, jadwalnya kapan, pembuatan audit reportnya, dan pelaksanaan opening audit meeting. Jadi memang ini penting, tetap harus dilakukan ya. Audit itu sistemnya terbuka, jadi setiap kali kita mengaudit itu biasanya diawali dengan audit meetingnya terlebih dahulu. Itu adalah SOP-nya ya, SOP-nya tersendiri. Pelaksanaannya mulai dari penggunaan teknik kualitatif dan kuantitatif dalam pengambilan data. Untuk audit human capital itu sebenarnya lebih banyak teknik kualitatif yang dipakai. Karena
biasanya untuk menjaring seseorang itu, makanya dalam teknik human capital audit untuk menjaring seorang yang bagus kapasitasnya itu kita perlu melibatkan pihak luar, tapi pihak luar itu hanya sebagai pemberi saran ya. Seperti misalnya seorang psikolog. Psikolog itu istilahnya pada saat mereka rekrutmen pada saat rekrutmen awal gitu ya. Pada saat rekrutmen awal pasti ada sesi psikolognya, kemudian juga atasannya tetap, kemudian juga istilahnya yang memang human resources-nya ya di manajernya. Dan di sini memang ada wawancara. Wawancara itu penting sekali didampingi oleh psikolog ya, karena mungkin psikolog bisa melihat lebih dalam tentang bagaimana karakter seseorang. Apakah dia mungkin bisa bagus dalam kompetensinya, tapi dia ada kekurangan di soft skill-nya dan lain sebagainya. Jadi psikolog memberikan pertimbangan seperti itu. Nah, dalam human capital audit, fungsi yang psikolog itu kita nanti kita fungsikan juga, misalnya dia bisa menyusun sebenarnya kalau saya melihat di dalam checklistan itu apakah seorang itu bisa, jadi ada alat-alat dari psikolog ya, istilahnya kuesionernya gitu kan, yang kita bisa lakukan kalau memang misalnya psikolog itu tidak diikutsertakan, tapi dia hanya sebagai staf ahli gitu ya, ahli gitu ya, ada ahli dalam rekrutmen, kita istilahnya gunakan alatnya untuk mengecek apakah ketika terjadi penempatan itu ini sudah sesuai atau belum sih gitu kan, seperti itu juga bisa kita. Nah, lalu kita analisis data, analisisnya seperti itu, banyak hal ya kita bisa analisis. Jadi kalau karena kegiatan kualitatif ini, mungkin kita tetap harus memegang yang namanya rekamannya, kemudian catatan dari hasil wawancara dan lain sebagainya. Lalu kita akan mengevaluasi, dikomparasi, dan juga kita benchmarknya siapa, seperti itu ya. Nah, feedbacknya kita buat laporan, kita sajikan dalam ada temuannya, apakah ada rekomendasinya, misalnya rekomendasinya bisa jadi dipertahankan ini orang sebagai manajer, atau bisa juga dilepas seperti itu. Rencana kerja, nah kalau misalnya ada dari berdasarkan rekomendasi, maka kita harus buat rencana kerja. Ketika kita memutuskan 50% karyawan kita rumahkan, maka kita harus buat rencana kerja ya, seperti itu. Data kualitatif tadi saya bilang bisa dilakukan melalui interview dan focus group discussion. Ini memang penting sekali. Dan juga ada kuesioner tadi, data kuantitatif kuesioner ini bisa kalau misalnya Bapak Ibu biasanya kalau dari HR itu biasanya orang psikolog juga ya. Jadi mungkin dia sudah mengembangkan kuesioner-kuesioner untuk bisa mengembangkan mana karyawan-karyawan yang yang sesuai, dan juga ada daftar pertanyaan-pertanyaan. Ya, mungkin itu sekilas dari saya tentang human capital audit atau HR audit. Terima kasih atas kesempatan saya dari Insan Cendikia, dan juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk mendengarkan sharing session saya. Jadi ini berdasarkan yang saya terima dulu pada saat sertifikasi HR audit gitu ya, dan juga yang saya kembangkan juga berdasarkan pengalaman saya sebagai dosen, dan juga sebagai dosen yang juga ada penelitian saya tentang audit, dan juga pengembangan termasuk pengembangan mahasiswa saya untuk bisa diterima sebagai lulusan yang bisa bekerja secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Santi atas pemaparannya. Saya sebagai insan SDM juga sebenarnya insan auditor ya, dapat pengalaman baru nih Kak Santi. Saya juga baru mendengar ya, misalnya ada Pestor, IPP, ya kan, ada IP QC framework, ya kan. Mungkin kalau di kami bagi teman-teman auditor ada benchmark satu lagi yang sebenarnya kaitan dengan standar tadi mungkin di paparan Kak Santi tidak ada ya. Jadi kan mungkin teman-teman BPK mau juga tahu bahwa ada Institut Internal Auditor, itu di Amerika benchmarknya kita. Nah,
Ini memang agak berbeda dengan yang dipaparkan Kak Santi nih. Jadi kami ada insight baru nih sebetulnya. Bagaimana kita mengauditnya? Memang tadi dikatakan bahwa kita bisa jadi audit eksternal gitu ya. Bahwa permasalahan SDM ini cukup luas ya, cukup luas. Kami juga mendapatkan pengalaman, katakanlah ada permasalahan berkaitan dengan kompensasi and benefit. Ya. Jadi HR ini luas sekali sebetulnya. Ya, Ada sebuah holding ya, yang menerapkan kompensasi and benefit yang berbeda. Kami pernah mendapatkan tawaran tugas untuk mengaudit perusahaan holding tersebut ya, untuk semua anak perusahaan. Kaitannya dengan apa? Bagaimana sih menerapkan tadi ya policy kompensasi and benefit yang efektif. Jadi memang kita juga bisa sebagai consulting untuk melakukan tadi HR audit ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman dari KAP ya, KAP lebih ke financial, tapi untuk human resource-nya mungkin apakah diambil juga saya juga belum tahu gitu ya. Mungkin bisa kita diskusi. Mungkin kalau teman-teman lain mau ada pertanyaan, silakan teman-teman untuk melakukan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung open mic-nya saja atau mau chatting silakan. Tapi saya mendapatkan insight juga nih sebetulnya ya, insight juga. Strategiknya bagaimana sih menginline-kan ya kan, menginline-kan HR dan sebagainya. Itu ini menjadi penting saya kira. Silakan Kak Wahyu tadi kayaknya mau bertanya, silakan Kak Wahyu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Santi, Kak Iwan. Ini saya tertarik terkait tadi audit atas adanya, saya lupa tadi, perubahan mendasar karena organisasi. Contoh ada mutasi ataupun apa namanya, perusahaan itu diasimilasi atau segala macamnya lah. Kalau di pemerintahan kan kami sering mengalami yang namanya mutasi. Di kementerian yang lembaga yang kami periksa pun sering mengalami mutasi. Yang menariknya itu mutasi ini mungkin karena saya bukan suzon ya, bukan suzon, tetapi kebanyakan pada saat terjadi mutasi yaitu menjelang penyusunan laporan keuangan. Jadi orang-orang yang akan kami audit dipindah ke tempat lain, digantikan dengan orang baru. Itu hampir rutin setiap tahun. Baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Apalagi pemerintahan daerah itu mutasinya bisa 3-4 kali dalam setahun. Orang yang sama. Jadi setiap kami masuk, memeriksa, orang itu pasti baru. Ya. Tadi kami tertarik, saya pribadi tertarik terkait bahwa kapan harus dilakukan audit, yaitu pada saat adanya mutasi besar-besaran. Nah, tujuannya itu seperti apa untuk mutasi atas apa namanya, HR audit atas mutasi tersebut? Apakah ada dampak keuangannya kah, atau dampak apa yang sebenarnya diharapkan, expected result-nya itu sebenarnya apa sih untuk audit pada saat adanya mutasi ini? Kalau bisa sih di sisi pemerintahan ya Bu, ya kayak ya. Kan saya banyak bergerak di pemerintah. Ya. Jadi saya bisa ngasih fokus kepada pimpinan maupun ke rekan-rekan bahwa mutasi ini kemungkinan besar malah jadi kasarnya itu, bahasanya itu, nuduhnya saya ini sengaja biar auditor dihadapkan pada orang-orang baru yang kalau ditanya saya nggak tahu. Jadi seakan-akan menghilangkan bukti lah kalau saya dari sisi saya. Malum saya tukang tuduh masalahnya kan. Auditor kan harus ada professional judgment yang harus curiga dulu sampai dibuktikan dia ternyata benar. Bukan tindak pidana sih, cuma curiga bahwa dia berusaha melakukan sesuatu. Dan itu memang diperbolehkan di kami asal ada dasar hukum yang kuat. Terima kasih, barangkali itu saja. Sama, saya juga merasakan itu ya, karena sebagai auditor memang harus curiga Pak, nggak boleh nggak. Jadi kadang saya bilang sama mahasiswa saya, kalian tuh orang akuntansi, kalian harus curiga. Setiap data itu harus ada alasannya kenapa ada gitu, seperti itu. Jadi ya bukan berarti suujon ya, lebih kepada curiga itu untuk waspada ya, juga bukan berarti suujon. Ya, jadi saya melihat karakteristik seorang auditor, karakteristik seorang akuntansi itu memang harus curiga. Kalau nggak curiga dia nggak kerja sebenarnya.
karena dia harus ngaudit itu berdasar. Saya melihat di sini memang ini mungkin kelemahan dari instansi di PNS ya. Jadi satu sisi mau tidak mau ada unsur politik di dalamnya, gitu kan ya Pak ya. Jadi kalau saya melihat kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu untuk bisa mereka istilahnya mutasi itu agak sulit karena belum tentu semua perusahaan itu punya cabang di berbagai daerah gitu kan. Jadi mau tidak mau seperti kalau saya sih sebenarnya lebih aman karena misalnya Universitas Negeri Jakarta saya nggak mungkin dimutasi kemanapun karena saya ada di Universitas Negeri Jakarta. Bahkan misalnya kalau misalnya saya sebagai guru biasa, misalnya saya guru di SD mana atau guru di SMA mana, ini saya akan seperti teman-teman saya juga ada beberapa yang jadi guru SMA di Jakarta. Mereka itu mutasi hampir minimal tuh 5 tahun sekali mereka akan pindah dari SMA 1 ke SMA 2 dan seterusnya mereka akan pindah. Waktu pada ada kasus pindah ke ibu kota baru aja ya, pindah ke ibu kota baru itu semua saya lihat ini teman saya yang di Kementerian Perdagangan bilang, San, ada ini enggak, ada peluang enggak di UNJ jadi dosen, nggak apa-apa deh daripada saya harus pindah ke Kalimantan. Seperti itu ya Pak ya. Jadi jadi mereka tuh pada saat itu apa istilahnya ada isu bahwa ibu kota akan pindah, itu mereka berbondong-bondong istilahnya mencari networking bagaimana saya pindah ke yang aman yang nggak akan dipindah. Salah satunya UNJ. Universitas Negeri Jakarta, untuk namanya bukan Universitas Negeri Ibu Kota ya. Kalau Ibu Kota, kemana Ibu Kota dipindah, Universitas Negeri Jakarta harus pindah. Gitu. Tapi alhamdulillah Jakarta, jadi Universitas Negeri Jakarta tetap aja akan ada Jakarta. Walaupun sekarang ada pengembangan kampus di daerah Karawaci ya, tapi ya itu tadi itu jangka panjangnya. Jadi saya melihat gini, dimutasi itu, yaitu kelemahannya dari seorang PNS di sebuah instansi. Ketika instansi itu ada di beberapa daerah, dia harus siap dipindah, gitu kan ya Pak ya. Tapi dalam sisi ini kepentingannya audit itu seperti apa sih? Kalau saya melihat, ya mungkin ini kebijakan juga dari segi kebijakan ketika diperiksa orang menyangka tidak tahu itu paling aman gitu ya Pak ya. Kalau orang merasa tidak tahu itu paling aman, jadi ya otomatis ya udah itu yang paling banyak dilakukan. Tapi ingat ya apa istilah kalau saya melihat lama-kelamaan orang juga akan tahu siklusnya Pak. Seperti Bapak bilang tadi, bawahnya merasa setiap kali pasti ada yang dipindah lagi dan setiap catatan laporan keuangan. Sama seperti yang saya bilang di awal itu di KAP yang KAP aja, tingkat KAP yang misalnya baik kecil maupun besar, itu biasanya tadi saya bilang akuntan-akuntan itu akan semakin pindah juga pada saat ketika dia sudah selesai di satu perusahaan atau di satu KAP, karena dia pengen mendapatkan fee lebih banyak, dia akan cari KAP yang lain yang bisa menerima dia dengan fee lebih banyak, seperti itu. Jadi tingkat turnover-nya tinggi. Nah, karena ini terkaitan dengan human capital-nya di sini adalah terkait dengan finansialnya, berarti kan ini sebenarnya mungkin kalau kita bilang ada beberapa hal mungkin yang dimutasi itu adalah orang-orang yang atasnya ya Pak ya, lebih kepada kabagnya daripada kalau misalnya kayaknya kalau tingkat admin agak sulit juga, atau bagaimana Pak kejadiannya yang di instansi itu? Kalau di instansi justru main player-nya yang banyak mutasi. Iya. Jadi selesai 1 tahun, memang kabagnya ada yang ikut, ada yang tidak. Kalau kabag rata-rata agak lama memang. Ya, justru kalau di tempat kami kabagnya yang agak lama. Iya. Iya kalau justru si pelakunya ini yang udah ngilang kok. Hilang ya. Ya memang ini agak sulitnya yaitu tadi Pak ya mungkin kita bisa masuk dari satu sisi ini adalah audit finansial, audit keuangan, tapi mungkin karena memang concern-nya tadi saya bilang, concern pemerintah itu belum sampai kepada human capital audit. Ya. Human capital audit itu biasanya digunakan hanya pada saat ya mau mutasi gitu, tapi dan itu pun bukan berdasarkan concern isu-isunya finansial.
kalau yang saya melihat instansi saat ini melakukan mutasi itu karena isunya finansial, ya. Jadi makanya yang diperiksa ada yang pada jadi makanya audit finansial yang dilakukan. Tapi kalau sebenarnya kalau saya melihat beda dengan perusahaan. Perusahaan itu isunya bukan sekedar finansial, tapi juga dia pengen merekrut karyawannya yang terbaik, gitu ya. Tapi kalau PNS karena sudah istilahnya di situ, mau tidak mau dia harus patuh, gitu kan. Jadi isu human capital audit itu agak susah dilakukan di instansi pemerintah ya, seperti itu. Mungkin kalau misalnya menyangkut masalah reward, menyangkut masalah istilahnya penempatan dia agar maju karirnya, itu satu sisi. Tapi sisi lain ketika menyangkut finansial ini mereka melakukan audit itu ya berbarengan, mungkin istilahnya kita kerjasama dengan auditor finansial juga, seperti itu. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Mungkin saya juga mungkin banyak hal politiknya ya, lebih kepada politiknya dibandingkan tentang audit human capitalnya, gitu, seperti itu saya melihatnya seperti itu. Mungkin Kak Wahyu, saya bisa menambahkan juga Kak Wahyu. Mungkin teman-teman BPK bisa melihat seperti ini. Konsentrasinya kan tadi kan audit finansial ya, Kak Wahyu. Tapi kenapa sih auditannya kok dipindahin lah, ibarat kata ya, yang key personnya kalau bahasa audit kan key personnya dipindahin. Gitu ya. Mungkin bisa juga nanti teman-teman juga melihat begini, apakah mutasi ini memang sudah bagian daripada strategi departemen tersebut. Jadi ada strategi perencanaan pengembangan SDM di sana. Ya. Emang teman-teman auditan ini, key person ini memang sudah direncanakan dikembangkan. Mutasi itu kan bagian daripada dikembangkan. Ada nggak bagian perencanaan tersebut, Kak Wahyu? Kalau tidak ada, suzon Kak Wahyu itu masuk, gitu. Suzon Kak Wahyu itu masuk, ya. Tapi kalau emang saya yakin kalau memang ada, ya, oh kenapa sih katakanlah Kak Wahyu harus dipindahin ke bagian B yang sekarang jadi A yang dia tahu, itu pasti ada plan-nya. Lihat di performance-nya auditan, lihat di perencanaan karir auditan, itu akan nyambung kawan. Nah, kalau itu nggak ada, suzon itu masuk, gitu. Suzon ya, emang rotasi, promosi dan demosi itu kan tidak serta merta, ada prosesnya. Gitu. Tapi kalau memang tidak ada bagian daripada itu, kecurigaan teman-teman kaitan dengan pengelolaan keuangan itu akan masuk. Nah, tapi kaitan dengan pemerintahan itu akan balik lagi sebetulnya. Saya ngelihatnya ini kan bagian daripada pelayanan publik ya. Bagian daripada pelayanan publik yang di dalamnya ada unsur keuangan. Apakah mutasi demosi dan promosi ini harusnya terkait dengan kebutuhan stakeholder masyarakat luas. Nah, pemindahan ini masuk nggak? Gitu. Jadi need dari masyarakat dimasukkan dalam pengelolaan SDM di dalam, yang ujungnya sebetulnya ada kaitannya juga tadi dengan teman-teman yang akan diperiksa. Kalau tidak ada keterkaitannya, masuk sebetulnya akan lebih jauh. Kenapa ini bisa dilakukan? Saya rasa itu Kak Wahyu. Jadi memang nyambung ya. Jadi nggak serta-merta Kak Santi dipindahin. Oh besok Kak Santi mau diperiksa dipindahin 3 bulan lagi. Oh tahu nih schedule-nya BPK akan ke cabang daerah A gitu. Di sana ada Kak Santi yang tahu banget tentang keuangan. Nah nanti akan diekspor, mendingan Kak Santi dipindahin misalnya. Kan gitu. Berarti kan nggak ada plan ya kan. Nah itu bisa masuk kan. Gitu. Kalau emang kejadiannya seperti itu ada something wrong sebetulnya. Ya kan membentuk opini kita seperti apa. Tapi kalau memang ada perencanaan kan sebetulnya di setiap departemen ya di kementerian itu kan ada renstra terkait dengan pengembangan SDM. Masuk nggak di situ perencanaan itu? Ya, betul. Di perencanaan nah di situ lihat di situ bisa dilihat Kak Wahyu. Tiap berapa bulan pegawainya harus itu. Nah, jangan-jangan memang dia tidak qualified atau jangan-jangan memang dia emang bagus ya justru untuk
pengembangan SDM ya, 70, 20, dan 10 Kak Wahyu. Kalau itu kita nggak bisa suzon, memang dia mau diakselerasi nih, dipindahin. Kira-kira begitu Kak Wahyu. Kita ngelihatnya. Cuman kan jadi sensitif ya, setiap mau diperiksa kenapa dipindahin gitu. Jadi sensitif. Kira-kira Bendahara gitu. biasanya Pak. Iya, Ya? kita mau bersama bendahara dinas A, tahu-tahu iya Pak, dia sudah dimutasi. Padahal dia baru di situ setahun. Kalau katakanlah dia akselerasi, ya otomatis kan kita harus tahu dia jadi apa. Ternyata dia jadi bendahara lain, tapi di dinas lain. Itu saja. Jadi cuma pindah dinas saja. Dan dinas itu kebetulan tidak masuk sampel. Seperti itu Pak. Terus saja muter. Oh, ya. Ya itu makanya karena membereskan itu kayak bendahara di instansi tersebut yang jelek. ya bisa jadi goalsnya itu gitu. Kalau mau masuk daripada pengembangan gini kan Kak Wahyu, Kak Santi berhasil nih membereskan di instansi A gitu ya. Ya kan? Ternyata ada instansi B yang belum beres nih. Nah ini Kak Santi yang dipindahin ke sana untuk beresin. Yeah. Itu bagian daripada 70% pengembangan manusia gitu. Sebetulnya. Jadi by project dipindahin gitu. Yang nggak beres itu nanti dipindahin ke orang-orang yang bisa memberesin. Kalau memang seperti itu bagus. Nanti kan keuangan-keuangan itu jadi bagus semua gitu ya. Di lain tadi ya tanda kutip keuangannya gitu. Dari sisi itu memang betul Kak, setuju. Yang jadi masalah yang ditinggalkan pun masih berantakan pas kita cari-cari orangnya siapa. Nah ini. Nah itu berarti ada sesuatu lah gitu. Jadi ini kayak kenapa selisih ini, kenapa ini orangnya udah dipindah Pak. Nah boleh lah, berarti kita bantu ya Kak Santi, kita ngaudit ya, audit SDM-nya lah. Apa namanya, penelitian Pak. Ya kita emang luas ya, karena memang kemarin juga kami juga mendapati di beberapa ada satu kementerian ya, kementerian kaitan dengan HR audit juga Kak Santi, itu memang ada tadi kalau di IPKC framework ada yang namanya regulation ya. Nah, regulation itu yang membelenggu di departemen itu sendiri. Nah, yang sering terjadi juga seperti itu Kak Wahyu. Sebetulnya ada regulation yang di dalam internal itu yang membelenggu terkait dengan pengembangan SDM, ya kaitan-kaitan dengan unsur SDM. Ternyata policy yang mengganggu. Dan itu mohon maaf ya, ibarat kata kalau udah bicara departemen kan sifatnya nasional nih. Yeah. Ini yang agak bahaya. Ngerinya karena sifat SK kementerian itu kan sifatnya nasional. Betul. Nah ini yang saya jadi agak sedikit concern nih, menghasilkan sebuah policy yang akan kaitan dengan human resource yang jadi pelayanan publik itu jadi bermasalah. Kami kemarin ada informasi seperti itu, diskusi dengan seperti itu. Ini harus kita lihat, nah, apakah di situ di dalam termasuk dalam teman-teman departemen yang menjadi auditannya BPK, saya juga nggak tahu nih seperti apa gitu kan. Nah, memang harusnya ada riset, ada memang diaudit secara human resource-nya Kak Wahyu. Jadi teman-teman BPK juga harusnya ada tim audit yang mempunyai kemampuan di audit SDM gitu ya. Jadi akan ketahuan tuh ke sana. Memang tadi seperti Kak Santi, jarang sekali orang melakukan audit SDM. Seperti itu. Orang berpikir bisnis adalah di finansial. Iya. Padahal sebetulnya bisnis itu nggak ada artinya kalau SDM-nya juga nggak masuk. Saya kira gitu Kak. Ada lagi Kak Wahyu? Silakan. Sudah Kak, sudah. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Silakan. Kalau ada yang bertanya silakan langsung bicara atau chatting. Karena ini unik sekali ya, sebetulnya ada kemampuan ini ya, banyak yang tidak dimiliki oleh auditor ya sebetulnya. Ini jadi concern juga gitu ya, sertifikasi ini juga jadi concern. Karena memang tidak mudah ya, tidak mudah, kompleks. Masalah manusia ini kompleks ya Kak Santi ya, agak kompleks. Ini psikologisnya juga. Ya, memang agak kompleks. Psikologisnya, bukan sekedar istilahnya tahu orang, tapi lebih kepada tahu kerjanya, tapi lebih tahu sifatnya. Ya, seperti saat ini istilahnya mental health itu benar-benar di concern ya. Ya, bagaimana stresnya orang pada masa PPKM seperti ini.
ini sangat ya memang itu yang menjadi keprihatinan juga ya seperti itu. Karena Belum kalau lagi sekarang kan HSSE ya, kata Kak Santi bilang ya, HSSE ya, health-nya itu memang jadi concern ya. Tingkat stres hari ini cukup luar biasa. Cukup tinggi. Ya, ibarat kata di sini juga banyak beberapa berita saya baca juga, pabrikasi kalau mau layoff itu nggak tanggung-tanggung nih, 4.000 orang, 5.000 orang. Ini luar biasa. Memang tidak terjadi di ASN, tapi di private ini 2 tahun ini lumayan gitu. Dan Nah, itu dampaknya pasti ke ASN juga, Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan sih ini nggak lama. Cuma kita harus melihat sih sebetulnya SDM memang apa sih yang harus dibangun. Ya, kan? Mungkin auditnya juga nanti akan bisa mengcapture mungkin Kasantia risetnya ya. Pola kerja kita hari ini sebetulnya kan sudah berubah nih. Kak Wahyu, Kak Santi, sebenarnya pola kerja kita kan sudah berubah ya dengan adanya pandemi ini. Daring itu kan menjadi komponen yang bisa dikatakan 80-90% hari ini. Ya kan? Bahkan mungkin tadi Kak Santi aja sampai mungkin lupa ya ke kampus seperti apa, nyasar lah ibarat katakan. Sudah setahun. Tiba-tiba nanti saya datang ke sana udah gedung baru saya. Iya udah dirubuhin masalahnya. Nah ini memang jadi concern kita. Bagaimana kita kalau bahasa SDM kan strategi yang terbaik untuk menghadapi tingkat kompetitif ya. Ibarat kata kan kondisi kompetitifnya kan sudah berubah. Tadi di framework kan juga ada bicara teknologi dan segala macam. Nah ini kan strategi SDM-nya seperti apa sih? Makanya harus diaudit nih. Saya ngeliat di concern di ini ya Kak Santi, di framework itu kan indikatornya ada 10 ya. Ada 10 indikator gitu. Satu indikator saja, contoh performance management itu juga udah kompleks kan. Iya, besar sekali, udah banyak. Ada turunan tersendiri nih. Nah ini bagian sebenarnya performance management bagian dari tadi Kak Wahyu pertanyakan nih, kenapa dia dipindah? Ternyata tidak performs gitu. Kok dipindah gitu? Kayaknya perform gitu, memperbaiki gitu. Tapi ternyata kok tidak perform. Nah ini seperti apa gitu ya. Nah ini harus kita lihat seperti apa. Nah ini juga bagian daripada kita nih. Nah kira-kira nama men-drill down-nya kira-kira seperti apa ya Kak Santi ya? Kalau pengalaman Kak Santi ya, karena kan kalau bahasa audit kan ada perencanaan auditnya, pelaksanaan auditnya ya. Di perencanaan audit itu kan ada nanti merencanakan kertas kerjanya, ya kan. Nah, dengan 10 indikator yang tadi yang IB ya, investor itu kan cara kita menurunkannya nih, biar mungkin Kak Wahyu juga bisa membayang, oh saya bisa ngaudit SDM juga nih, nggak cuma keuangan gitu. Cara menurunkannya dari indikator menjadi ya jadi kertas kerja ya Kak Wahyu. Nah seperti apa nih? Nah itu kira-kira. Sebenarnya ada kertas kerjanya gitu ya. Saya juga ada kertas kerjanya, tapi mungkin harus dicek ulang lagi karena terkait performance itu setiap perusahaan akan berbeda-beda. Di setiap perusahaan beda-beda juga apa istilahnya tingkat pekerjaannya seperti apa. Jadi ada kertas kerjanya, tapi memang tidak bisa saya sampaikan saat ini karena memang itu luas sekali, banyak sekali kertas kerjanya. Jadi ada worksheet Excel-nya ya, seperti itu. Sebentar. Karena kan biasanya kan template-nya kan beda-beda ya Kak Santi ya? Ya beda-beda, cuman kita waktu itu mungkin dikasihnya secara umum dulu, tapi ya pertanyaan umum, tapi nanti merujuknya itu tadi kepintaran kita sebagai audit gitu ya, mencari celah gitu ya. Mungkin kalau memang ada bisa di-share ya, maksudnya Kak Wahyu kan orang keuangan nih, nanti bisa tahu nih kalau mau ngadit SDM seperti apa ya kan program kerjanya. Apa sih yang harus saya tulis? Mungkin kalau bidang keuangan Kak Wahyu tutup mata lah, udah nggak usah mikir template-nya. Tapi kalau tiba-tiba saya harus ngadit SDM, ya kertas kerjanya, program kerjanya kayak apa ya gitu kan.
apakah sama dengan yang di audit trailnya keuangan, ya kan? Apakah berbeda kan gitu? Ada Mungkin kalau bedanya teman-teman sih Pak ya, ya, nggak terlalu. Nah kemudian mungkin saya jawab dulu sambil saya mencari ya itunya. Yang Pak Rudi Maulanda, apakah silakan. boleh auditor melakukan audit di luar agenda yang sudah dijadwalkan atau materi audit yang sudah disepakati? Jadi kata kesalahan mencari-cari kesalahan. Ini sebenarnya kalau misalnya ini boleh atau tidak bolehnya tergantung kepentingannya Pak. Kalau memang misalnya resiko audit ketika misalnya kita jadwalkan misalnya audit misalnya di bagian istilahnya bagian keuangan gitu ya seperti itu. Tapi tiba-tiba di bagian keuangan ini ketemu nih ada suatu celah yang mencurigakan gitu ya, seperti Pak Wahyu bilang gitu kan, Pak ini mencurigakan nih seperti tadi yang Pak Wahyu bilang, ini kok begitu mau diaudit pasti banyak yang mutasi gitu kan, seperti itu. Nah, kalau seperti hal itu terjadi, kalau memang itu resikonya besar gitu kan, itu bisa dijadwalkan, bisa diagendakan kembali gitu kan, diagendakan untuk kemudian kalau memang itu penting. Makanya kita harus berbicara di awal, kita harus konfirmasi dulu ke istilahnya kepala kantor di situ. Ini ada satu hal yang bisa menyebabkan organisasi ini mungkin akan istilahnya kolaps atau apa gitu. Maka kita harus fokuskan ini nih. Mungkin yang terakhir itu audit investigasi ya Pak ya. Jadi audit investigasi itu ketika menemukan bahwa ada satu celah yang memang sangat berpotensi istilahnya merusak tatanan gitu, merusak organisasi, maka itu dan akan bisa dilanjutkan dengan audit investigasi. Nah, audit investigasi ini mungkin harus atas dasar permintaan, itu bedanya ya. Mungkin Pak Wahyu bisa menerangkan tentang audit investigasi ini memang atas dasar permintaan, tidak semata-mata audit yang rutin yang dilakukan. Mungkin Pak Wahyu bisa menambahkan sesuai dengan pengalaman. Silakan Kak Wahyu. Kebetulan saya belum pernah melakukan pemeriksaan cuma sekali permintaan investigatif. Itu memang ada beberapa jenis lah. Ada yang memang permintaan, ada yang memang indikasi dari dalam. Kalau permintaan, kalau saya yang pernah melakukan karena permintaan. Jadi ada permintaan dari KPK untuk menindaklanjuti hasil pelaporan kami juga. Jadi pelaporan kami diambil oleh KPK. Menurut KPK ini ada unsur indikasi tindak pidana. Kemudian KPK melakukan permintaan lagi ke kami, akhirnya kami turunkan tim untuk melakukan investigatif. Hasilnya dan memang khusus untuk KPK. Itu yang dari sisi permintaan dari pihak luar. Tapi itu dari pihak KPH. Ada juga dari permintaan dari DPR. Itu pun pernah saya lakukan, permintaan dari DPR, kita lakukan sama, ada surat tertulis, kita lakukan juga. Cuma kalau internal langsung dari BPK, saya nggak pernah ikut, Pak. Bukan di unit khusus. Kami kan ada unit investigasi tersendiri. Ya. Jadi kalau untuk internal sendiri saya malah belum pernah Pak. Permintaan. Ya, memang saya bisa menambahkan juga ya Kak Santi. Kan audit kan ada audit general audit, ada audit khusus ya. Investigasi adalah bagian daripada audit khusus. Nah, kayak itu tadi bisa berpindah. Ya, memang kalau kita audit kan memang ada namanya perencanaan audit. Perencanaan audit kan sekarang udah tren ya, sudah jadi familiar audit berdasarkan resiko, ya kan. Tapi nanti seandainya di dalam waktu kita merencanakan berbasis resiko sudah ada tuh rencana auditnya seperti apa. Tapi seandainya di dalam ternyata ketemu mungkin sesuatu yang menarik untuk kita dalami, bisa saja itu akan berpindah tanpa adanya konfirmasi daripada auditan, kan seperti itu ya Kak Wahyu, biasanya seperti itu. Nah, tapi biasanya itu akan terencana dengan baik. Tapi kalau memang di dalam terjadi sesuatu yang perlu kita dalami dan itu sangat mengganggu organisasi dalam tanda kutip, biasanya langsung akan diaudit. Kira-kira seperti itu, Kak Rudi. Mungkin ada tanggapan Kak Rudi, silakan kalau mau. Kira-kira seperti itu. Jadi audit itu sebenarnya tidak mencari kesalahan sih. Audit membantu organisasi mencapai tujuannya gitu, tidak mencari-cari kesalahan. Jadi nggak ada yang namanya audit itu mencari kesalahan.
Gitu. Karena future audit kan memprospek ke depan seperti apa. Kira-kira seperti itu, Kak Rodi Maulana. Silakan Kak Rudi, kalau ada tanggapan silakan. Kalau mungkin ada pertanyaan yang kalau enggak kita lanjutnya Kak Santi ya. Ada dari Nanda Triniko ya. Ini bila ada instansi pemerintah mempunyai kebijakan internal terkait dengan promosi dan mutasi, membuka peluang adanya suatu posisi dengan kompetensi yang enggak sesuai dan sudah masif ya. Tadi contoh katakanlah ini ada posisi kosong tapi diisi oleh orang yang tidak mempunyai kompetensi di bidang itu. Ya kira seperti itu ya. Nah ini arah auditnya dan cara mengauditnya, langkah auditnya seperti apa ya? Bagaimana tadi? Mungkin saya sekalian akan share screen yang itu ya, yang audit ya, audit worksheet-nya ya. Ya, silakan. Yang saya lihat di sini, kalau audit worksheet itu di sini apa namanya? Ini sebenarnya secara umum karena memang standarnya tadi saya bilang standar dari human capital audit itu ada yang aturan lokal dari SOP itunya sendiri, perusahaannya sendiri ya, kebijakan dari perusahaannya sendiri dan juga termasuk tadi kebijakan instansinya juga ya, yang tentang posisi itu seperti apa. Di sini apa namanya organization review, ini juga apa namanya jawabannya. Jadi hanya seperti audit mutu ya, lebih kepada ada atau tidak dokumen pendukung, kemudian ada dokumen pendukungnya, di kebijakannya ada nggak, kemudian apakah perusahaan hire planning-nya seperti apa. Nah tadi saya bilang ketika misalnya ada sebuah posisi memerlukan kompetensi seperti apa, itu sudah dibicarakan dulu nggak apa planningnya seperti apa, dia mau merekrut orang seperti apa gitu kan. Dan juga mungkin apakah sudah ada dikorelasikan dengan perencanaan strategi perusahaan, tidak gitu. Kenapa orang itu yang direkrut, istilahnya bukan kompetensinya, tapi mungkin ada strateginya yang lain ketika dia mampu istilahnya membangun jejaring atau network dibandingkan. Jadi kalau kompetensi misalnya dia ngerasa di dalam posisi itu tidak terlalu banyak dibutuhkan kompetensi yang wah, tapi lebih kepada membangun jaringan bisa jadi ya. Nah pada saat itulah dia akan diangkat karena dia apa istilahnya bagus dalam membangun jaringan, tapi kalau masalah kompetensinya dia bisa bantu, dia ambil lagi rekrut orang lain untuk bisa membantu kompetensinya seperti itu. Nah ini juga ini kalau dalam perusahaan ada budgetnya ya biasanya. Nah ini juga jika mereka perencanaan SBM, apakah digunakan untuk revitalisasi perusahaan, merger, akuisisi ekspansi atau penciutan atau strategi lainnya. Ini jawabannya, sebenarnya ini jawabannya itu bukan sekedar ya atau tidak, tapi kalau misalnya ada keterangan lain ya bisa dituliskan jawabannya. Karena ini mendukung, karena sebenarnya kalau saya lihat human capital audit itu lebih kepada kualitatif, datanya memang betul-betul bukan sekedar ya atau tidak, tapi lebih kepada apa yang sudah dilakukan dan bagaimana melakukannya. Ini kemudian di job structure-nya, kemudian tadi yang Bapak Pak Taiwan itu tanya tentang tadi assessment ya, recruitment, selection, dan kedua ada penempatan beberapa bandara dan orientation training development. Kemudian juga career management, mempunyai kebijakan peraturan perencanaan karir bagi karyawannya, apakah sudah ada tadinya ketika dimutasikan, apakah ada penggantinya atau misalnya dia butuh orang baru lagi. Nah, performance management tadi ya seperti Pak Taiwan bilang, performance management itu luas ya. Tapi di sini dalam melakukan audit itu pengelolaan kinerja itu mulai dari siapa yang mengelolanya, kemudian apakah secara reguler dilaksanakan atau misalnya dicek apakah hanya pada saat mau mutasi saja baru dilakukan atau tiap bulan tetap dilakukan, tiap per 3 bulan atau per semester dilakukan, seperti itu. Ada juga yang membedakan apakah ada karyawan yang apa istilahnya karyawan spesialis itu dalam artian dia punya apa namanya kompetensi khusus yang tidak semua orang mampu melakukannya, seperti itu ya.
kinerja kalian sudah menjelaskan cara nyata mengenai tujuan, ada KPI-nya ya, masing-masing itu ada KPI-nya, maka kita harus cek satu-satu untuk bisa menjelaskan sudah betul mendukung sasaran target, gitu. Kemudian dijadikan pedoman melakukan sistem, kemudian apakah semua jabatan yang ada telah diklasifikasikan dan menggunakan analisis jabatan yang konsisten, apakah KPI-nya sudah berjalan dengan bagus, atau mungkin karena kadang-kadang cuman sedikit nggak perlu pakai KPI deh, yang penting ada aja di tiap bagian seperti itu. Ada juga dan ada kompensasi dan benefitnya, memiliki kebijakan kompensasi. Ini mungkin yang terkait dengan kalau di PNS mungkin hal ini tidak terlalu banyak ya, karena ini sudah diatur di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Tapi kalau di perusahaan, compensation and benefitnya ketika berpindah dan lain sebagainya betul-betul diatur. Ada juga tentang cultural assessment. Ya, ini juga termasuk dalam tahap audit, capital audit. Ada nilai budaya dan lain sebagainya. Cultural assessment ini cuma tambahan ketika memang misalnya mungkin bisa jadi ada beberapa perusahaan yang merasa karyawannya kok sering banget gitu ya pindah kerja, lama-lama baru sebulan pindah lagi, apakah ada yang salah gitu ya, dengan apakah salah dengan sistem misalnya bagus kok misalnya sistem kompensasinya, tapi ada yang salah enggak? Nah, ini mungkin perilaku ada beberapa karyawan, mungkin ada karyawan yang memang sering ngebully karyawan baru gitu ya, jadi karyawan baru yang baru datang langsung pindah gitu, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus lihat juga. Ya, mungkin itu Pak yang bisa saya share tentang istilahnya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan audit human capital ini tidak terlalu banyak, tapi karena istilahnya pertanyaannya umum dan kita harus pintar-pintar mengaitkannya dengan spesifikasi dari aturan perusahaan, itu yang mungkin agak sulit gitu. Seperti itu. Ya, ini terima kasih Kak Santi ya sharing checklistnya ya, checklistnya. Karena kalau ya bagian daripada teknik audit ya Kak Wahyu ini kan bagian bagaimana sih menginterview kan, sebenarnya interviewnya ada bagian interview, pertanyaannya apa saja sih yang mau bisa digali di masing-masing subfokus ya, di masing-masing compensation and benefit, performance management, recruitment dan selection, dan seperti itu. Ya, mungkin teman-teman juga bisa jadi kayak gambaran ya. Daripada itu tadi Kak Santi, nanti aturannya seperti apa sih, seperti itu. Ya kan, policy-nya seperti apa. Nah, kalau bahasa audit itu bagian daripada kriterianya ya Kak Wahyu, kriterianya seperti apa. Ya, setelah itu kita akan mendalami nih aturan itu. Jadi tadi Kak Santi bilang spesifik nih di masing-masing perusahaan tuh akan berbeda. Memang iya, karena template tadi menjadi awal ya kita mengorek informasi. Setelah itu kita dapat tadi SK-nya, polisinya, undang-undang cipta kerjanya, dengan PKB mungkin tadi ya kan seperti itu. Nah, itu menjadi kriteria gitu loh. Menjadi kriteria bagaimana kita mengukur, men-assess tadi kaitan dengan subfokus tadi. Nanti kita juga akan menentukan nih sebetulnya kan ya Kak Santi ya. Tujuan auditnya apa sih dari compensation and benefit, tujuannya apa? Memastikan pemberian kompensasi sesuai dengan ini misalnya kan, itu tergantung dari teman-teman seperti apa. Tapi itu sudah menjadi gambaran istilahnya kita bahwa apa sih yang harus ditanyakan, kira-kira seperti itu. Itu kualitatifnya ya, nanti data kuantitatifnya kan ada ya di kita ngolah segala macam. Kira-kira seperti itu mungkin teman-teman. Jadi nggak cuma checklist itu saja, nanti ada kertas kerja lagi yang kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan sebelum nanti jadi laporan audit lah kira-kira seperti itu. Tapi itu udah di guidance ya. Kalau auditor nggak punya guidance seperti itu, nanyanya juga bingung nih. Misalnya Kak Wahyu orang keuangan mau ngaudit SDM, kalau nggak ada guidance gitu, Kak Bowo, saya mau nanya apa ya? Karena kata gitu ya. Nah kalau udah ada itu tuh udah
udah menjadi guidance seorang auditor. Jadi Ya, ada biasanya kalau auditor awalnya sebagai auditor, audit HC malah lebih dalam lagi biasanya. Nah, Nanti biasanya ya. seperti itu. Biasanya seperti itu. Ya, Ya, kalau udah biasa jadi audit keuangan, ya pasti lebih dalam tuh. ya, Audit trailnya main tuh biasanya kan gitu. Dari data-data itu akan main tuh pasti. ya. Cuma memulainya mungkin belum tahu ya Kak Wahyu ya. Tapi kalau udah tahu nyecernya pasti Kak Wahyu lebih oke tuh. Nyecernya udah pasti oke tuh. Udah tahu tuh. Nanti laporannya seperti apa, bahkan mungkin Kak Wahyu bisa gini ya Kak Wahyu ya. Kalau di keuangan tadi kan ada apa ya, HR cost ya. Ini teman-teman BPK pasti expert nih. Cuman dihubungkan dengan SDM-nya nih Kak Wahyu. Nah, harusnya kapan-kapan Kak Wahyu ngasih nih bagaimana Kalau di menghitung. instansi pemerintah yang dicek perjadinya banyak nggak nih? Nah, ini yang biasanya akan powerful kalau digabungkan dengan data finansial. Iya Kak Iya, Santi ya. iya betul. Akan powerful nih. Benar nggak sih dampak secara finansialnya nih kalau orang dipindahin segala macam, orang dipromosi tidak sesuai dengan kompetensinya, itu dampak finansialnya pasti luar biasa sebetulnya. Ya, pasti luar biasa kalau bisa digabungkan dengan data finansial, cost and benefit, nah, itu luar biasa tuh Kak Wahyu kalau teman-teman bisa Sedang proses melakukan. jurnal, Pak. Sedang proses Nah, jurnal. betul sebetulnya. Tapi jurnal Karena internal BPK, Pak. Jurnal nah, internal kami itu, Pak. iya, karena kan gini ya Kak Wahyu ya. Kalau di human capital kan ada return of investment juga ya Kak Santi ya sebetulnya ya. Iya, Manusia itu investasi gitu. Nggak cuman Betul. barang-barang saja sebetulnya. Salah menginvestasikan itu modal nggak balik-balik gitu kan. Nah makanya ini jadi disebutnya bahaya. human capital. Jadi modal itu tuh. Ya itu harus benar-benar kita jaga tuh. Kalau mau bisa digabungkan luar biasa Kak Wahyu. Jadi ngaudit ke daerah-daerah dengan dasar manusia dengan keuangan digabungkan jadi satu. Indonesia kayak apa ya jadinya luar biasa gitu saya ngeliatnya gitu. Nggak cuma audit keuangan saja gitu, ini pasti akan luar biasa karena ASN kan banyak sekali ya, kita harus benar-benar ya, seperti itu. Ada lagi teman-teman silakan, sebentar lagi kita akan ini waktunya. Ada lagi teman-teman? Jadi memang ini gambaran ya Kak Santi ya, Iya, gambaran sekilas sebetulnya masih teknik auditnya seperti apa, teknik wawancaranya seperti apa, itu teknik ya teknik sekali. teknik auditnya seperti apa. Nah, tapi teman-teman di sini sudah bisa mendapatkan gambaran nih kalau saya mau bikin merencanakan HR audit apa sih yang harus kita lihat kan. Nah, dari checklistnya Kak Santi ini bisa dikembangkan nih dari program kerja audit nih. Ya, Sebetulnya Kak Wahyu sudah ada gambaran tuh dari beberapa subfokus tuh udah bisa jadi ini. Ya. Paling enggak sebetulnya teman-teman mempelajari lah ya kriteria-kriteria di kompensasi yang benefit, hubungan industrial itu seperti apa, perencanaan strategic human resources yang baik seperti apa, palingnya seperti itu. Luas sekali memang ini, nanti akan kita coba explore lagi memang. Ini kita coba mau menyiapkan nih modul yang terkait dengan ini Kak Santi, nanti kita oh bisa ya, diskusi lebih lanjut ya. boleh Kita ya, ngobrol boleh. sertifikasi terkait dengan ini Kak Santi. Sebetulnya kita dalam proses untuk menyiapkan Modul. teman-teman SDM itu untuk certified ya dalam SR audit. Orang SDM kok tidak tahu mengaudit bagi HR tuh gimana, nah kan jadi repot kan gitu. Ya kan, sama aja orang keuangan nggak bisa ngaudit keuangan kan jadi repot. Gitu. Yang dikatakan baik seperti apa? Kita akan mencoba menyiapkan hal itu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut standar mana sih yang mau kita pakai kan biar lebih jelas. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi, kita mungkin masih ada
sekitar 2 menitan ya, 3 menitan untuk ini. Silakan. Ada lagi? Tidak ada teman-teman? Ya, itu di link chat ada grup WA ya, kalau teman-teman berminat bergabung di komunitas kami di SDM Cendekia. Itu ada grup WA-nya, silakan teman-teman bergabung. Kita akan share beberapa hal terkait dengan diskusi di sana. Termasuk kami juga ada IG-nya, bisa di follow juga, ada YouTube-nya, mungkin nanti kita akan share juga beberapa video yang bisa kita share. Jadi teman-teman bisa tahu nih eventnya seperti apa. Kadang-kadang ada teman-teman nanya, Pak Bowo eventnya kapan lagi gitu kan, kalau di grup kadang-kadang nggak dibaca, tiba-tiba kalau IG kan nggak terlalu roll up ya. Nah itu silakan ikut aja, follow di sana, jadi bisa tahu kegiatan kami seperti apa. Nah, mungkin juga teman-teman juga ada niat penambahan ilmu pengetahuan, Kak Bowo saya butuh ilmu ini loh gitu ya, silakan aja, nanti kita coba bantu teman-teman yang punya kompetensi di bidang itu, kita akan sharing di bidang itu. Karena nilai-nilai kami adalah I share ya, berbaginya tuh harus ada gitu. Mungkin nanti nih Kak Wahyu juga boleh nih ya kan, finance for SR gitu kan. Nah karena Kak Wahyu teman-teman SR nih nggak tahu finance nih, boleh nih Kak Wahyu nih jadi finance for SR nih, kapan teman-teman BPK memberikan pengetahuan lah bahwa bagaimana sih ngelola keuangan yang baik nih orang-orang SDM. Karena sebetulnya biaya SDM tuh di perusahaan tuh paling tinggi loh Kak Wahyu. Paling tinggi. Paling tinggi sebetulnya. Bisa mengelola keuangan dengan baik, perusahaan itu akan bagus, termasuk di pemerintahan. Banyak apa ya? Sektor yang tertinggi pemerintah, Pak. Cuman capex pemerintahan lebih tinggi, Pak. Siap, betul. Nah ini harusnya teman-teman SR di pemerintahan ini diberikan pemahaman nih, finance for SR. Nah, boleh Kak Wahyu, Kak Wahyu bisa mengisi ya Kak Santi ya. Jadi kita juga tahu nih ngelola keuangan yang baik nih. Dari sisi bukan kompetensinya Pak, bukan kompetensinya Pak. bukan ya. Ya, silakan kalau ada yang bisa berbagi buat kami, silakan. Saya rasa itu teman-teman, kalau tidak ada lagi kita bisa tutup webinar hari ini ya. Terima kasih Kak Santi, Kak Wahyu dan teman-teman yang lain, bahwa ini adalah tahap pertama ya kita bikin SR audit secara webinar. Workshopnya kita juga udah pernah dengan Kak Hendy. Nah memang pengetahuan ini penting ya buat kita semua, bahwa kita bisa melakukan audit di bidang SR. Kalau kita dengan melakukan audit, kita akan mengetahui kondisi existing pengelolaan SDM di tempat kita. Apa yang bisa kita improve di sana, apa yang kita bisa gali di sana untuk kebutuhan organisasi. Nah, saya rasa itu materi kita hari ini. Terima kasih Kak Santi atas paparannya. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah hadir di webinar SDM Cendekia. Sukses selalu buat teman-teman, sehat selalu. Silakan join di webinar kedua kami di jam 3 berkaitan dengan TNA jika teman-teman berminat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Santi. Izin live duluan Pak. Ya, makasih Kak Wahyu. Salam. Izin lab ya. Ya, silakan Kak Santi. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.